Tunjukkan ke arah dia ancaman kawan-kawan. Misalnya kayunya kita harus bersiap-siap seperti ini, jangan. Dan parangnya atau goloknya kita bersiap-siap seperti ini, mundur. Jangan, lebih baik parang atau kayu buat ke bawah. Ke bawah seperti ini. Dan mundur. Tapi kita harus siap. Ingat itu, harus siap, ya. Posisi kita harus siap. Jangan mengancam dia seperti ini. Otomatis kawan-kawan akan diserang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fadli Hasibuan 88. Kita tetap di dua konten. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang pro dan kontra video saya yang ini. Nanti setelah kawan-kawan melihat video ini, kawan-kawan coba buka video yang tadi ya. Ini saya ulang kembali caranya, karena di situ saya melihat banyak yang tidak suka kawan-kawan. Caranya mana mungkin ini abang ini mengajarkan cara bunuh diri dengan binatang buas. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan banyak lagi komentar-komentar kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor kawan-kawan. Di situ mengatakan ini cara konyol, cara bunuh diri, dan kata-kata kotor lainnya. Nah, jadi di sini saya mau mengulang kawan-kawan, menjelaskan penjelasan saya yang ada di video yang tadi. Jadi kemanapun kawan-kawan melihat channel tentang harimau ya, tentang mengajarkan trik dan cara selamat kita di dalam hutan ketika kita bertemu dengan binatang buas, misalnya harimau, kemanapun kawan-kawan melihat isi channelnya pasti sama ya. Coba kawan-kawan cek channel-channel yang lain, pasti sama. Kalau channel saya dengan channel yang lain itu berbeda, itu berarti namanya pembodohan. Jadi kalau sama, berarti memang caranya seperti itu. Kalau kawan-kawan mengatakan channel saya mencontoh channel orang lain, itu hal yang wajar-wajar saja. Berarti channel yang lain dengan channel saya itu sama. Kalau kawan-kawan mengatakan saya mencontoh channel orang lain ya, atau mencaplok channel orang lain seperti itu. Jadi kalau perkataan saya berbeda, caranya berbeda dengan cara orang lain, itu tadi saya katakan berarti pembodohan. Jadi di sini saya mau mempraktekkannya ke kawan-kawan ya. Saya praktekkan, bukan ada harimaunya. Kalau ada harimaunya itu hal yang konyol ya. Itu hal yang konyol. Mana mungkin saya praktek datang ke hutan, ke rumah mereka, langsung praktek bertemu cara menghindarinya. Di sini lokasinya sangat sempit kawan-kawan. Nah, jadi susah untuk menjelaskannya, karena agar lebih jelas saya semua kelihatan, kita keluar dari hutan ini ya. Kita keluar dari hutan ini. Oke, sekarang kita sudah di luar hutan. Ini perbatasan hutan kawan-kawannya. Jadi ini hutan tidak luas. Ini hanya sekitar 4 hektar kawan-kawan ya. Bukan di tempat hutan yang biasa kita buat video ya, seperti di Bukit Barisan. Jadi ini lain. Ini hanya ada di kampung saya, di sebelah kampung ini. Jadi saya praktekkan di sini agar lapang kawan-kawan ya. Yang pertama, kemanapun kawan-kawan melihat channel cara menghindari, mencoba untuk menghindari harimau, kemanapun kawan-kawan melihat channelnya, caranya pasti sama. Jangan panik. Satu, kawan-kawan, mungkin sebagian kawan-kawan tidak setuju. Jangan panik. Saya sudah melihat isi komentarnya, tidak setuju. Jangan panik. Kita manusia ya, sudah lumrahnya pasti panik bertemu dengan binatang buas, apalagi harimau ya. Siapa yang tidak takut dengan harimau kawan-kawan? Berhadapan langsung dengan harimau. Tapi yang namanya di kondisi kita di hutan, ya kita harus berusaha jangan panik. Yang saya maksud jangan panik, jangan begitu kita melihatnya, jangan langsung kita seperti orang gila, mau lari ke sana kemari. Oke, kita panik, tapi mengurangi rasa panik, berusaha untuk tenang. Itu dia yang pertama, ya. Dan yang kedua, jangan pernah membelakangi harimau. Misalnya, saya bertemu di sini kawan-kawan ya. Saya bertemu langsung dengan harimau, jarak sekitar 10 meter dari saya. Jangan pernah membelakangi seperti ini. Itu dia.
dan kita berjalan, walaupun kita melihat begini. Nah, kawan-kawan paham seperti ini. Itu tidak boleh kawan-kawan. Jangan. Ya, jangan membelakangi harimau walaupun kepala kita sekali-sekali seperti ini. Lebih baik langsung tatap matanya. Di situ saya melihat banyak juga yang tidak setuju. Dan berusaha tenang. Dan mundur secara perlahan kawan-kawan. Yang saya maksudkan secara perlahan itu seperti ini. Langkah demi langkah mundur. Nah. Oke? Pasti harimaunya pasti akan mengikuti kita, tapi harimau tidak seagresif kita seperti ini. Nah, ya, kalau bisa jangan bertemu dengan harimau. Doa kita semua jangan bertemu dengan harimau. Cuman ini caranya saja ya. Jadi itu tadi, mundur secara perlahan kawan-kawan. Mundurnya jangan terburu-buru, nanti kawan-kawan bisa jatuh. Pelan-pelan saja. Kalau kawan-kawan memiliki atau membawa tas ya, membawa tas ransel atau kayu di tangan, berusaha kawan-kawan melepaskan ransel dulu. Ingat itu. Nah, berusaha melepaskan ransel dulu. Kayunya jangan dilepas. Nah, saya pernah melihat di salah satu channel katanya apa yang ada di tangan kita harus kita lepas. Jadi di sini saran saya jangan dilepas kawan-kawan. Misalnya ada kita membawa golok, parang, jangan dilepas. Memang itu ancaman bagi dia. Tapi kalau kita lepaskan itu golok atau parang, ancaman bagi kita. Tidak ada pembelaan dari kita, itu maksudnya ya. Tapi saran saya di sini jangan. Nah, lebih baik lepaskan ransel, kayu atau golok, parang, jangan dilepas kawan-kawan. Ya. Nah, walaupun ada yang mengatakan lepas saja karena itu ancaman bagi dia. Tapi kalau kita lepas, ancaman bagi kita. Nah, itu berusaha untuk bertahan hidup. Kita harus berusaha untuk bertahan hidup, bertahan dari dia, ya. Kita harus melakukan perlawanan, apalagi kawan-kawan. Nah, jadi misalnya kayu atau parang, golok di tangan kita, kita mundur. Tapi ini golok atau kayu jangan menunjukkan ke arah dia ancaman kawan-kawan. Misalnya kayunya kita harus bersiap-siap seperti ini, jangan. Dan parangnya atau goloknya kita bersiap-siap seperti ini, mundur. Jangan, lebih baik parang atau kayu buat ke bawah. Ke bawah seperti ini. Dan mundur. Tapi kita harus siap. Ingat itu, harus siap. Ya, posisi kita harus siap. Jangan mengancam dia seperti ini. Otomatis kawan-kawan akan diserang. Ingat itu, akan diserang. Jadi jangan membuat dia marah. Lebih baik kita mundur. Nah, sebenarnya kawan-kawan, harimau ini tidak ingin bertemu dengan manusia, ya. Dia hanya ingin mengusir kita dari dalam hutan karena itu wilayahnya dia, lokasinya dia. Itu tadi saya jelaskan, kalau kita lari selesai kita. Secepat apapun kawan-kawan kalau di wilayahnya dia, teritorialnya dia, kita selesai, ya, kalau lari. Nah, karena ini medannya dia, dia sudah tahu kemana kita mau lari, lebih cepat dia dari kita. Makanya jangan lari, tetap mundur sampai harimaunya berhenti dan duduk dan membalikkan badan dan dia pergi. Caranya tetap sama kawan-kawan. Kemanapun kawan-kawan melihat isi channel video orang, caranya seperti itu. Nah, bukan pembodohan ini ya, bukan pembodohan. Kemanapun kawan-kawan lihat pasti sama. Dan tetap berdoa. Itu dia, tetap berdoa. Apapun itu doa yang kawan-kawan hafal, harus berdoa dan bersalawat. Tetap tenang, mata jangan lepas dari harimau kawan-kawan ya. Jangan pernah lepas. Seperti yang saya katakan tadi, sampai sekitar 200 atau 300 meter baru kita normal atau mencari jalan keluar. Satu lagi terakhir kawan-kawan ya, sebenarnya masih banyak lagi, cuman di sini kita perpendek aja ya. Jangan pernah menjerit, mengeluarkan suara ketika kita melihat harimau atau menjerit histeris, tapi kita tenang. Tolong, 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 seperti itu. Tolong, tolong, ada harimau, tolong, tolong. Tatapan kita tetap ke dia, posisi kita pas, ya. Tapi kita menjerit-jerit, tolong, tolong, itu jangan lakukan, ya. Itu memancing binatang buas yang lain datang. Harimaunya, kita berhadapan dengan harimau hanya satu.
jangan kawan-kawan memancing harimau yang lain datang. Ingat itu. Jangan memancing harimau yang lain datang, binatang buas datang. Misalnya binatang buas yang lain seperti beruang. Jangan. Semakin kacau nanti kawan-kawan. Kalau menjerit mengeluarkan kata-kata lebih keras. Jangan. Lebih baik seperti yang saya katakan tadi. Tenang, mundur secara teratur. Ya. Jika sudah ada 200 meter atau 200 meter lebih, dan di situ kawan-kawan bisa lari ya. Bisa lari, tapi dengan syarat dia sudah membalikkan badan dan jauh pergi. Nah, ketika kawan-kawan sudah merasa aman, sudah jauh dari hutan, sudah di perkebunan kelapa sawit, merasa sudah aman, kawan-kawan sudah tahu lokasinya, baru kawan-kawan boleh lari, tapi tetap fokus. Itu dia ya, tetap fokus melihat keadaan dan berusaha tenang juga. Oke? Salam dari saya, Pardia Sibuan 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.